Kemenangan Verstappen membuatnya unggul 116 poin di klasemen di depan Leclerc. Dengan hanya 6 balapan tersisa bagi pembalap Ferrari untuk mencoba melawan. Balapan berakhir di belakang safety car. Start dari posisi ke-7 di grid, Verstappen meraih kemenangan dengan menggunakan strategi Jito. Ferrari dikalahkan di kandangnya sendiri saat balapan berakhir dengan 6 putaran di belakang safety car. Di video ini, kami akan mengulas beberapa poin penting dari balapan akhir pekan lalu di Monza. Di hari latihan bebas, Verstappen sudah berada di jalur untuk memecahkan rekor kemenangan satu musim. Max tinggal 2 langkah lagi untuk menyamai rekor yang diraih oleh Michael Schumacher di tahun 2004 dan Sebastian Vettel di tahun 2013. Masih ada 6 balapan tersisa bagi Max untuk memecahkan rekor itu. Ketika balapan dimulai, Leclerc menuju ke Chicane Rettifilo tetapi mendapat tekanan dari Russell di sisi luar. Russell mengambil runoff bagian dalam di chicane dan melompati trotoar untuk memimpin. Tetapi segera menyerahkan posisinya yang tidak sah kembali. Di belakang, Verstappen naik 3 tempat di lap pembuka, lalu melewati McLaren milik Daniel Ricciardo untuk naik ke posisi ketiga di lap kedua. Verstappen mulai menggerogoti keunggulan Leclerc di pertengahan balapan. Karena gap yang hampir 5 detik, Ferrari melakukan pit ban soft di akhir lap 33. Ban ini akan digunakan untuk 19 putaran terakhir. Leclerc muncul tepat di depan Russell untuk berada di posisi kedua, tetapi dalam asa untuk mengejar pemimpin balapan Verstappen. Meskipun beralih ke ban yang secara teori lebih cepat, Leclerc berjuang untuk mengejar Verstappen yang melaju lebih cepat di depan. Pembalap Red Bull itu tetap nyaman di depan dan tampaknya udah pasti nggak kekejar. Di lap 48, Ricciardo tiba-tiba menepi ke pinggir jalan di antara dua Les Moss, menghasilkan safety car di penghujung balapan. Balapan finish di bawah safety car. Verstappen meraih kemenangan kelima berturut-turut, dengan Leclerc di urutan kedua dan mengungkapkan rasa frustrasinya kenapa balapan tidak dilanjutkan. Verstappen berpeluang untuk meraih gelar juara dunia keduanya di Singapura. Jika Leclerc finish di bawah posisi 9 dan Perez naik podium. Tapi hal itu belum tentu terjadi. Mengingat performa Ferrari untuk menyerang kembali Red Bull tampaknya ada di setiap balapan. Secara otomatis, kita akan melihat pertarungan berlangsung 1 minggu lagi ke Jepang setelah Singapura. Monza adalah tempat pembuktian Red Bull yang superior karena aerodinamika mobil yang efisien. Dipadukan juga dengan mesin Honda yang kuat di RB18. Singapura seharusnya lebih cocok dengan Ferrari mengingat mereka kuat di tikungan dengan pengaturan downforce yang lebih tinggi. Red Bull yang berhasil menghilangkan understeer yang mempengaruhi performa Verstappen di street circuit awal musim dengan akhirnya membuahkan hasil di pertengahan musim. Mereka menang dengan meyakinkan pada tipe trek serupa di Budapest dan Zandvoort. Race Director menjelaskan proses pengambilan keputusan mereka setelah balapan. Segala upaya dilakukan untuk mengevakuasi mobil Ricciardo dengan cepat dan melanjutkan balapan. Namun situasinya sulit dan Marshall tidak dapat menempatkan mobil ke posisi netral dan mendorongnya ke dalam runoff. Karena keselamatan operasi adalah prioritas kami. Insiden itu tidak cukup untuk mengibarkan red flag. Balapan berakhir di bawah safety car mengikuti prosedur yang disepakati antara kami dan semua tim. Waktu periode safety car dalam balapan tidak ada hubungannya dengan prosedur ini. Kepercayaan diri Russell membuktikan hasil balapan Mercedes di Spa, Zandvoort, dan Monza. Bahkan, ia optimis bisa mengalahkan Verstappen di 3 seri balapan terakhir musim ini. Tim asal Jerman itu sangat puas dengan keputusannya setahun lalu untuk mempromosikan Russell dan menggantikan Valtteri Bottas. Pembalap Inggris itu telah melakukannya pekerjaannya dengan sangat baik. De Vries menunjukkan bahwa ia layak memperoleh kursi di F1 musim depan. De Vries finish ke-9 untuk mencetak poin di Grand Prix pertamanya di depan Zhou Guanyu. Karier single seater De Vries menjadi sorotan bahkan sebelum debut sebagai pengganti Alex Albon. Kita harus mengingat bahwa pada 2019, De Vries juara Formula 2, tapi kehilangan promosi ke balapan F1 meskipun memenangkan kategori teratas.
De Vries mengesankan Mercedes dengan dipekerjakan sebagai salah satu pembalap Formula E. De Vries berkesempatan memperoleh kursi dari 2 gelar Formula E. Dengan dukungan Toto Wolff, ia telah mengemudi di sesi latihan bebas 1 di Spanyol dan sekarang Italia. Ia kehilangan kursi Williams untuk tahun ini, ketika tim Inggris lebih memilih Albon dan Nicolas Latifi berdasarkan pengalaman F1 yang lebih besar sebelumnya. Dengan masa depan F1 Latifi yang semakin terancam sekarang, Williams tidak perlu menyewa pembalap dengan dukungan investasi Dorilton Capital. Pertumbuhan F1 baru-baru ini merevitalisasi keuangan Williams. Sekarang De Vries memiliki kesempatannya di depan mata. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel Racing Line Indonesia. Like video dari kami, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton ya.